Baik, sebelumnya saya Salsabila Syafadira Wardani, praktikan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyelesaikan lampiran soal bab 7, yaitu bab structure. Jadi untuk soal yang pertama itu, membuat sebuah program C++ menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa di sebuah universitas. Data yang disimpan meliputi nama mahasiswa dengan tipe data string, NIM, tipe data string, program studi, tipe data string, IPK, tipe data float. Setelah itu, cetak data mahasiswa yang memiliki IPK lebih dari atau sama dengan 3,5. Di sini saya mulai dari baris pertama dan baris kedua. Jadi baris pertama ini ada include IOStream, ini merupakan header yang digunakan untuk fungsi input output. Kemudian di baris kedua itu ada using namespace std. Jadi setiap fungsi input output yang digunakan kita tidak perlu lagi menuliskan std titik-titik. Ya. Jadi pada baris keempat sampai baris ke-9 di sini didefinisikan sebuah struktur dengan nama mahasiswa. Jadi struktur ini digunakan untuk menyimpan data dari setiap mahasiswa yang datanya itu terdiri dari nama dengan tipe data string, NIM dengan tipe data string, prodi dengan tipe data string, dan IPK dengan tipe data float. Kemudian ini ada in main yang merupakan fungsi utama. Kemudian pada in main di sini dideklarasikan variabel jumlah dengan tipe data integer. Kemudian pada baris ke-14 sampai baris ke-16 di sini uh, dicetak masukkan jumlah mahasiswa ini untuk meminta input. Si in di sini diambil inputnya. Kemudian uh, di baris ke-16 ini ada si in ignore. Jadi fungsinya ini untuk membersihkan baris atau karakter yang ada setelah si in supaya
katakan penuh gelar. Berbisik dengan tatapan penuh gelar. Selanjutnya, setelah input jumlah di sini dideklarasikan variabel data dengan sebanyak jumlah elemennya itu jumlah, dan setiap data ini bertipe data mahasiswa. Kemudian pada baris ke-20 di sini terdapat perulangan untuk mengisikan setiap data mahasiswa sebanyak jumlah kali. Setelah itu di sini ada pada baris ke-23 dan 24 di sini dicetak nama, kemudian ada getLine. Jadi getLine ini digunakan supaya inputnya itu bisa membaca spasi, misal seperti ini. Nah, jadi dia bisa membaca spasinya.
Kemudian di sini juga ada input untuk NIM, lalu program studi dan IPK. Di sini terdapat see in ignore, jadi supaya membersihkan karakter baris yang ada setelah see in. Jadi pada getline berikutnya tuh tidak langsung terbaca kosong.
Nah. Selanjutnya di sini dicetak, di sini untuk mencari pada baris ke-38 dicetak mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5. Jadi di sini untuk menampilkan mahasiswa yang IPK-nya lebih dari sama dengan 3,5. Kemudian di sini terdapat variabel ditemukan dengan tipe data boolean. Di sini diinisialisasikan variabel ditemukan ini nilainya false. Kemudian pada baris ke-41 sampai ke-47 di sini untuk memeriksa perulangannya itu untuk memeriksa setiap mahasiswa yang sudah diinput di awal. Kemudian pada baris ke-42 terdapat pernyataan kondisi jika mahasiswa ke I memiliki IPK 3,5 atau lebih, maka data mahasiswa tersebut akan ditampilkan. Dan di sini variabel ditemukan bernilai true. Jadi ini untuk menampilkan data dari mahasiswa yang IPK-nya lebih dari 3,5 atau sama dengan 3,5. Pada baris ke-51 di sini akan dicek sesudah semua pernyataan dicek dan ternyata tidak ditemukan mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5, maka pesan tidak ada mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5 akan ditampilkan. Apa nih? Expected. Oh, ini. Ini untuk outputnya, misalkan jumlah mahasiswanya 2. Jadi di sini mahasiswa dengan IPK 3,5 atau sama dengan 3,5 itu sesuai dengan yang diinputkan itu 3,6. Jadi setelah ini saya akan lanjut ke flowchart-nya.
Baik, untuk flowchart nomor 1 di sini dimulai dengan start untuk memulai program, kemudian input jumlah. Setelah itu masuk ke perulangan di mana I diinisialisasikan dengan 0, kemudian dicek apakah I kurang dari jumlah. Jika iya, maka di sini akan diinputkan nama, NIM, prodi, dan IPK. Kemudian I++, I yang awalnya 0, dia bertambah menjadi 1 dan masuk lagi ke perulangan, dicek lagi apakah I masih kurang dari jumlah sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Jika I sudah tidak kurang dari jumlah atau I sudah sama dengan jumlah, maka program akan lanjut ke di sini variabel ditemukan, diinisialisasikan dengan nilai false, kemudian masuk lagi ke perulangan untuk mencetak mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5. Di sini terdapat pernyataan kondisi, dicek apakah IPK lebih dari sama dengan 3,5, maka ditemukan ini jika bernilai true. Nah, jika pernyataan kondisi ini true, maka variabel ditemukan bernilai true dan nama, NIM, prodi, IPK dari mahasiswa tersebut dicetak. Kemudian I++ masuk lagi ke perulangan, dicek lagi jika pada pernyataan kondisinya bernilai false atau pada perulangannya bernilai false, maka program akan mencetak tidak ada mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,5 dan program berakhir. Jadi untuk lampiran soal nomor 1 saya cukupkan sampai sini.